Halo Sobat Belajar semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya dengan Kak Ridwan pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan membahas materi populer di UTBK nih Sobat Belajar. Khususnya materi di sekitar yang namanya stratifikasi sosial untuk mata pelajaran sosiologi ya. Nah, seperti yang Sobat Belajar tahu bahwa materi sosiologi di bab ini nih, yang utamanya stratifikasi sosial, cukup sering ya, bahkan kalau kita bilang sangat sering muncul di soal-soal UTBK, bahkan sampai dengan UTBK tahun yang lalu. Makanya tidak ada salahnya untuk kita sering-sering bahas latihan-latihan soal, plus kakak janji kita akan juga bahas sedikit materi di sekitar yang namanya stratifikasi sosial ini, dan soal-soal yang polanya seperti apa saja sih Kak yang sering muncul. Nah, untuk kesempatan kali ini sengaja kakak tampilkan judul mengapa sih terbentuk kelas sosial. Karena seperti yang Sobat Belajar tahu ya, dalam kehidupan bermasyarakat pada perkembangannya individu maupun kelompok akan mengalami yang namanya pembagian, pengelompokan baik secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, khususnya pembagian masyarakat secara vertikal inilah yang menjadi topik utama bahasan kita kali ini, mengingat soal-soalnya sering muncul di UTBK. Pokoknya tenang aja, kita akan bahas habis-habisan ya Sobat Belajar. Judulnya, mengapa sih terbentuk kelas sosial? Materi populer UTBK, kriteria pelapisan sosial dalam masyarakat. Yuk kita mulai ya Sobat Belajar. Nah, kalau pertanyaan pembukanya kakak pengen membuat Sobat Belajar semua jadi termotivasi ya. Sekarang atau saat ini kalian memang masih di kelas 12 IPS. Nah, tentunya punya gambaran, punya yang namanya target, bahkan bayangan ya. Pengen banget ya buru-buru selesai kuliah misalkan. Nah, siapa sih di antara Sobat Belajar semua yang udah nggak sabar nih pengen jadi sarjana? Wah, pastinya terbayang ya kalau udah punya status seperti itu, kedudukan Sobat Belajar berarti sudah mengalami perubahan. Dalam hal ini dari kelas 12 menjadi misalkan lulusan S1. Nah, ini menjadi salah satu contoh atau wujud dari yang namanya gerak perpindahan status yang dialami oleh Sobat Belajar. Entah melalui materi mobilitas sosial, dan setelah terjadi pelapisannya disebutnya stratifikasi sosial ya Sobat Belajar. Jadi berkaitan dengan masalah stratifikasi juga tentunya sangat berhubungan dengan yang namanya soal-soal dan materi mobilitas sosial. Jadi akan sangat berkaitan nih pada kesempatan kali ini ya Sobat Belajar, antara mobilitas sosial, gerak perpindahan status, maupun yang namanya lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat yang kita kenal dengan stratifikasi sosial. Tuh, siapa ya yang udah nggak sabar jadi sarjana? Wah, keren ya Sobat Belajar. Mudah-mudahan nanti semakin dilancarkan semua keinginan kalian. Ya, amin. Nah, kalau berbicara mengenai sarjana ya, gelar pendidikan yang insya Allah kelak akan Sobat Belajar raih, ini tentunya menunjukkan bahwa keinginan Sobat Belajar dan target Sobat Belajar untuk mencapai kedudukan dan gelar tersebut menjadi bukti bahwa kedudukan, status, dan gelar tersebut merupakan sesuatu yang penting. Betul nggak? Sesuatu yang menjadi tujuan. Dan pertanyaannya nih yang paling mendasar nih Sobat Belajar, mengapa ya gelar pendidikan salah satunya nih menjadi hal yang sangat penting bagi kita di kondisi saat ini. Tentunya kalau kita perluas ya cakupannya Sobat Belajar, tidak hanya gelar pendidikan ya, bisa jadi jabatan dalam bidang-bidang tertentu, dalam bidang politik. Siapa misalkan di antara Sobat Belajar yang pernah ya, atau jangan-jangan memang punya cita-cita seperti ini nih, yaitu menjadi seorang presiden. Wah, betapa bangganya ya menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Berarti jabatan presiden yang begitu kita hargai, kita hormati, menunjukkan kedudukan seorang presiden menjadi tinggi, bahkan tertinggi di dalam negara kita. Nah, kalau memang Sobat Belajar punya cita-cita menjadi seorang presiden, itu menjadi salah satu ya, bahwa lapisan tertinggi tersebut, khususnya dalam bidang tentunya politik ya Sobat Belajar, menjadi salah satu hasrat dan motivasi juga ya bagi kita, termasuk Sobat Belajar semua yang
punya cita-cita ingin jadi presiden, mewujudkannya dalam proses mobilitas sosial sampai akhirnya terwujud dalam lapisan tertinggi tersebut. Ingat loh sobat belajar, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam masyarakat berarti akan mendapatkan yang namanya aspek-aspek yang berbeda dengan lapisan-lapisan di bawahnya. Semakin tinggi, semakin keren dong, betul nggak? Semakin dapat perlakuan khusus, semakin dihargai, dihormati, dan semakin besar, betul, kekuasaannya. Nah, sobat belajar, satu lagi nih yang kakak pengen ajak mengingat ya, bahwa yang namanya berbicara mengenai lapisan sosial, stratifikasi sosial, khususnya misalkan ada lapisan atas, lapisan kelas menengah, dan juga kelas bawah, yang identik ya sobat belajar, kalau kita mengingat lapisan atas, kelas atas, biasanya identik dengan, wah gimana nih kalau ada gambar foto seperti itu ya, sepertinya cukup mewakili ya, bahwa semakin orang berada posisi di kedudukan yang paling tinggi, yang teratas, sering diidentikan atau melalui simbol-simbol, yaitu penggunaan barang-barang yang kategorinya sangat mewah. Betul nggak? Kalau memakai kendaraan, bukan kendaraan biasa. Kalau menggunakan perhiasan, tentunya juga jauh berbeda dengan perhiasan orang biasa. Ini menjadi bukti bahwa semakin kedudukan seseorang tinggi dalam masyarakat, semakin pula memiliki yang namanya prestis atau prestise ya, suatu kehormatan, kebanggaan dalam hal ini dari simbol-simbol yang dikenakan oleh orang tersebut ya. Wah, kebetulan ada seorang artis dari luar negeri nih yang memiliki yang namanya simbol kekayaan yang beliau punya. Bisa jadi kita nanti mewujudkannya dengan yang namanya proses mobilitas sosial sehingga memperoleh kesempatan naik dalam lapisan sosial tersebut. Ya amin, betul ya sobat belajar. Nih satu lagi nih, kakak pengen ngajak sobat belajar merenungkan sesuatu yang dalam kehidupan sehari-hari kita selalu kita bersentuhan dengannya, yaitu uang, betul nggak? Menurut sobat belajar sendiri ya, mengapa ya uang begitu penting dan berharga? Pernahkah sobat belajar merenungkan, mungkin nggak kak suatu ketika uang udah nggak bernilai, uang udah nggak berharga lagi? Kayaknya untuk saat-saat ini sangat tidak mungkin ya, bahwa yang namanya uang akan selalu berharga, malah semakin berharga. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu ketika, misalkan situasi dunia udah nggak semakin tidak menentu, atau mungkin sudah mengalami kehancuran, tapi kita doakan ya, semoga yang terbaik buat kita semua. Tetapi kalau kita renungkan, uang menjadi sangat berharga karena menjadi salah satu indikator kekayaan seseorang. Nah, apakah yang namanya kekayaan, apakah uang atau kekayaan menjadi salah satu kriteria seseorang menempati posisi lapisan tertentu? Nanti kita akan buktikan ya sobat belajar. Intinya, kalau kita pertegas lagi sobat belajar, ditutup dengan pertanyaan ini nih sobat belajar. Apa saja ya kriteria pelapisan sosial yang terjadi dalam kehidupan kita? Pastinya udah nggak sabar ya. Walaupun kakak yakin sobat belajar sebenarnya udah pernah belajar ini dan bahkan udah menguasainya. Tapi nggak apa-apa. Kita kembangkan lagi biar sobat belajar tambah mahir, tambah jago ya menghadapi soal-soal UTBK di sekitar pelapisan sosial. Pokoknya rajin belajar, giat berlatih soal. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!
Oke, sobat belajar semuanya, gimana udah siap ya? Kita akan membahas mengenai kriteria pelapisan sosial dalam masyarakat. Nah, untuk bagian awal, kakak akan mengajak sobat belajar semua mengingat kembali ya mengenai definisi atau pengertian dari stratifikasi sosial tersebut ya. Mengingat konsep dasar tentunya sangat penting bagi kita dalam memahami konsep-konsep yang merupakan bagian dari perkembangan konsep itu sendiri ya. Oke, yang pertama stratifikasi sosial dari definisinya sosiolog Pitirim As-Sorokin kita akan bahas nih. Menurut Pitirim Sorokin, stratifikasi sosial adalah pembedaan dan pengelompokan masyarakat nih sobat belajar ya. Jadi masyarakat dibeda-bedakan, dikelompokkan ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Nah, bahasa lainnya untuk sesuatu yang berjenjang, bertingkat ini disebutnya hierarkis ya sobat belajar. Jadi ingat, pembedaan atau pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, itulah definisi dari stratifikasi sosial dari Bapak Sosiolog Pitirim As-Sorokin. Gimana? Mudah-mudahan bisa diingat ya dengan mudah. Selebihnya sobat belajar, kalau kita melihat yang namanya stratifikasi sosial secara lebih mudah gitu, biasanya diwakili oleh bagan atau gambar. Wujudnya biasanya piramid. Betul nggak sobat belajar? Wujud piramida ini menyimbolkan bahwa lapisan dalam masyarakat itu memang akan selalu berwujud seperti itu. Yaitu semakin ke atas akan semakin mengkerucut, semakin menyempit. Semakin ke bawah akan semakin melebar. Kira-kira sobat belajar punya gambaran nggak ya? Mengapa ya bagan stratifikasi yang paling ideal memang seperti itu? Kayaknya mudah ya. Karena sobat belajar, logikanya semakin lapisan itu berada pada posisi yang tinggi, maka akan membutuhkan yang namanya persaingan yang semakin ketat. Kenapa sih Kak persaingan yang terjadi semakin tinggi, semakin ketat? Karena sahabat belajar, ruang yang disediakan aksesnya sangat terbatas. Kakak ulang lagi ya, semakin tinggi lapisan atau kedudukan, semakin menuntut tingginya tingkat persaingan. Kenapa terjadi persaingan Kak? Karena semakin tinggi tadi kondisi yang kita ingin raih, posisi kedudukannya, semakin ruang yang disediakannya semakin terbatas. Nah sekarang kita terapkan ya sobat belajar, siapa sih yang nggak pengen jadi presiden misalkan? Pasti misalkan, atau kakak juga pernah punya cita-cita jadi presiden, tapi masalahnya ruang yang disediakan, kesempatannya hanya untuk satu orang ya, betul nggak? Untuk satu kali pemilu misalkan, hanya tersedia jabatan dan dalam hal ini ada presiden dan wakil presiden hanya untuk dua calon pasangan. Untuk satu calon pasangan yaitu antara presiden dan wakil presidennya. Sehingga kalau ada calon-calon presiden dan wakil presiden yang saling bersaing, itu menunjukkan bahwa posisi presiden tadi, status dan kedudukan atau jabatan sebagai presiden memang sangat terbatas. Kita terapkan ke contoh yang lain misalkan, siapa sih yang nggak pengen ya sobat belajar, apalagi sekarang sobat belajar duduk di kelas 12 IPS, insya Allah akan menghadapi UTBK, pengen masuk jurusan favorit, fakultas yang ingin dicapai, bahkan PTN favorit juga yang ingin diimpikan. Nah tentunya ruang yang tersedia bagi tiap jurusan, fakultas maupun PTN yang tersedia memang sangat terbatas, sehingga muncullah persaingan di antara para pelajar seluruh Indonesia untuk dapat memperoleh kedudukan pada status sebagai mahasiswa di PTN, jurusan maupun fakultas yang dituju tersebut. Sehingga itu menjadi bukti ya, semakin tinggi kedudukan membutuhkan yang namanya daya saing yang ketat, yang kuat, karena ruang yang disediakan terbatas. Makanya semakin tinggi jabatan, kedudukan, kekuasaannya, jumlahnya semakin meruncing, mengecil. Kalau kakak tanya nih sobat belajar, lebih banyak mana ya antara orang kaya dan orang-orang miskin di Indonesia? Pasti kita bisa membayangkan ya, kayaknya kan memang banyakkan orang-orang yang
menengah ke bawah deh Kak. Karena orang-orang kaya di Indonesia jumlahnya nggak banyak, mungkin nggak sebanyak orang yang dari masyarakat tidak mampunya. Ya kita doakan saja ya masyarakat Indonesia semakin sejahtera, amin. Tapi bisa ya, kenapa pemahamannya kenapa berbentuk piramida? Nah, bagan tersebut menunjukkan bahwa ada posisi-posisi tertentu yang ruang ketersediaannya memang berbeda satu sama lain. Nih lanjut ya Sobat Belajar mengenai faktor pendorong stratifikasi sosial. Mengapa ya Kak di dalam kehidupan kita terjadi yang namanya kelas-kelas sosial, stratifikasi sosial? Kenapa orang dikelompokkan dalam strata-strata tertentu? Ada faktor penyebabnya nih Sobat Belajar, yaitu dari pandangan sosiolog Suryono Sukanto dulu ya, kita akan coba kembangkan. Nah, menurut Bapak Suryono Sukanto, faktor pendorong stratifikasi sosial adalah sebagai berikut nih Sobat Belajar. Selama dalam kehidupan kita terdapat sesuatu yang berharga, sesuatu yang dihargai, sesuatu yang penting, ideal, akan menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem pelapisan sosial. Wah, kalau kita amati ya, sesuatu yang dihargai ini maksudnya apa? Tentunya konsep ini berkaitan dengan konsep yang disebut nilai sosial. Nilai sosial apa ya Kak? Tentunya seperti yang tadi kita singgung, nilai sosial itu adalah segala sesuatu yang dianggap penting, sesuatu yang dianggap baik, ideal, dan menjadi harapan serta tujuan masyarakat. Sesuatu yang penting, sesuatu yang dihargai, sesuatu yang baik, sesuatu yang ideal. Sesuatu yang diharapkan dan dijadikan tujuan oleh masyarakat. Wah, jadi dalam kehidupan kita memang akan selalu ada ya Sobat Belajar yang namanya hal-hal tersebut ya, kita sebut sebagai nilai sosial. Nah, selama terdapat nilai sosial, menurut Pak Suryono Sukanto, akan selama itu pula akan terjadi yang namanya pelapisan sosial atau stratifikasi sosial, Sobat Belajar. Nah, berkaitan dengan nilai sosial, kalau kita pecah lagi nih Sobat Belajar, intinya adalah sesuatu yang dihargai, seperti yang tadi kita singgung ya, sesuatu yang ideal, sesuatu yang penting, sesuatu yang baik, sesuatu yang menjadi harapan, dan menjadi tujuan dari masyarakat. Sobat Belajar maunya tujuannya seperti apa? Itulah menjadi bagian dari nilai yang berkembang, minimal buat Sobat Belajar sendiri. Nilai jumlahnya satu atau banyak Kak? Tentunya banyak ya. Dalam kehidupan kita banyak sekali aspek nilai. Nilai kebaikan, nilai kejujuran, nilai kebersihan, nilai kesehatan. Wah, macam-macam. Betul nggak Sobat Belajar? Berbicara mengenai nilai sosial sendiri, sesuatu yang baik, dihargai, penting, menjadi harapan dan tujuan, serta ideal bisa berupa macam-macam wujudnya ya Sobat Belajar. Bisa berupa aspek harta benda, salah satunya misalkan tanah. Betapa tanah sangat penting. Betul nggak? Betapa tanah semakin berharga. Kakak misalkan di Jakarta hidup misalkan, punya tanah yang luas, punya tanah yang banyak, semakin tinggi pula kedudukan kakak ya. Demikian juga dengan aspek yang lain ya Sobat Belajar. Dengan aspek ini misalkan harta berupa uang yang tadi kita singgung ya, semakin orang memiliki uang banyak, logikanya Sobat Belajar, semakin berharga dirinya dan semakin menempati posisi yang tinggi dalam kriteria ekonomi. Betul nggak Sobat Belajar? Selebihnya apalagi? Macam-macam ya, kekuasaan, keturunan, ilmu pengetahuan ini maksudnya mungkin keturunan nih Sobat Belajar. Karena ada loh yang namanya aspek nilai sosial, maksudnya merupakan bagian dari keturunan pihak-pihak tertentu ya Sobat Belajar. Keimanan, ketakwaan seseorang, dan semakin tinggi ilmu seseorang menempati posisi seperti yang tadi kita bilang, gelar sarjana, mengapa tinggi sih Kak, mengapa penting? Karena menggambarkan orang tersebut punya nilai. Nilai pendidikan dalam hal ini ilmu pengetahuannya sangat luas. Dalam kehidupan sosial kita di masyarakat, Sobat Belajar, nilai sosial akan semakin banyak kita miliki, maka semakin tinggi pula posisi kita dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, semakin sedikit nilai yang dimiliki oleh kita, maka akan membuat kedudukan kita
semakin rendah posisinya. Makanya kita berlomba-lomba untuk meningkatkan nilai dalam diri kita ya Sobat Belajar, macam-macam, keilmuan, ketakwaan, keahlian gitu ya, pendidikan, macam-macam Sobat Belajar bisa kalian kembangkan. Nah, dalam hal sistem pelapisan sosial sendiri, secara teori nih Sobat Belajar, semakin kita berada pada lapisan teratas, upper status, maka akan selama itu pula kita memperoleh yang namanya unsur-unsur yang berada di dalamnya. Jadi unsur-unsur tersebut hanya dimiliki oleh lapisan yang paling atas nih Sobat Belajar. Semakin kakak misalkan berada di sini, berarti kakak semakin nggak memiliki yang ini. Dari mulai prestige. Dan yang kedua privilege ya, diambil dari bahasa Inggris ya. Prestige artinya sebuah kebanggaan, kehormatan. Oh, kalau bahasa kitanya mungkin gengsi, betul nggak? Semakin kakak berada di posisi teratas, berarti kakak semakin memiliki gengsi, memiliki kehormatan gitu ya, Sobat Belajar ya. Selebihnya privilege. Privilege berarti artinya yang kita bagi contohnya misalkan perlakuan-perlakuan khusus. Privilege berarti hak untuk memperoleh perlakuan istimewa, perlakuan khusus. Misalkan nih, Kak Ridwan misalkan adalah seorang direktur perusahaan ternama. Kakak menjadi orang yang memiliki status tertinggi di sebuah perusahaan ternama. Akibatnya apa? Kakak akan memperoleh yang namanya selain prestis, kehormatan, kakak akan juga memperoleh yang namanya privilege, yang namanya hak istimewa, hak untuk memperoleh perlakuan khusus. Contohnya kakak berhak memiliki ruang kerja yang besar, berhak memperoleh yang namanya fasilitas, yang namanya sekretaris, memperoleh hak tempat parkir khusus ya, tempat parkir khusus buat kakak, dan macam-macam lagi yang bisa kakak dapatkan. Nah, ini menjadi bukti ya bahwa yang namanya prestis atau prestise, kehormatan, karena status yang dimiliki, dan privilege, hak untuk mendapatkan perlakuan khusus itu akan selalu menyertai posisi tertinggi dalam pelapisan sosial. Makanya, bila Sobat Belajar ingin memperoleh ini, ayo berlomba untuk memperoleh kedudukan yang tertinggi. Jadi kesimpulannya stratifikasi bisa memotivasi seseorang ya, Sobat Belajar, untuk meraih prestasi. Prestis, privilege. Contoh seperti yang tadi kita singgung ya, kehormatan dan perlakuan khusus. Baik Sobat Belajar, sekalian kita juga singgung mengenai kriteria secara umum ya. Kriteria stratifikasi sosial kalau gitu adalah dalam bidang kekayaan, pendidikan, keturunan, kekuasaan, dan satu lagi ketakwaan atau keimanan. Itu yang paling umum biasanya ya. Pastinya dalam kehidupan kita akan sering melihat aspek-aspek ini sebagai kriteria yang menyebabkan orang mengalami posisi tertentu. Bisa di atas, bisa di bawah, atau di tengah. Oke, semoga dengan bahasan mengenai stratifikasi dan kriterianya semakin memudahkan Sobat Belajar untuk menghadapi soal-soal berikut ya. Yuk kita bahas model soal populer di UTBK yang berkaitan dengan materi stratifikasi sosial. Soal nomor 1 ya Sobat Belajar, membahas mengenai lembaga pendidikan. Dikatakan lembaga pendidikan merupakan salah satu media mobilitas sosial ke atas. Karena pendidikan mampu, wah ini menunjukkan ya Sobat Belajar, melalui sarana media pendidikan menjadi cara kita untuk memperoleh status yang lebih tinggi. Nah, caranya dengan melakukan mobilitas sosial agar memperoleh kedudukan lapisan sosial tertinggi. Biasanya pendidikan yang kita lakukan, kita jalankan punya tujuan macam-macam. Selain menimba ilmu pengetahuan, menambah wawasan secara ilmiah dan akademik, terlebih juga bisa menjadi tangga sosial, saluran meningkatkan status kita di masyarakat agar lebih tinggi ya Sobat Belajar. Contohnya mengejar gelar S1, S2, dan seterusnya. Lembaga pendidikan merupakan salah satu media mobilitas sosial ke atas karena pendidikan mampu A. Berperan sebagai sarana transportasi kebudayaan leluhur. Apakah hanya sebatas itu saja? Kayaknya kurang ya Sobat Belajar, kita lanjutin ya. Milih yang B. Mencetak sumber daya manusia yang dibutuhkan masyarakat. Wah, kayaknya nih memang cukup sesuai dengan target dan tujuan pendidikan untuk menjadikan manusia sebagai sumber daya yang memiliki
yang namanya kemampuan, keahlian, ya, kapabilitas yang diperlukan bagi kebutuhannya meningkatkan status sosial. Yang B kayaknya boleh kita tahan dulu nih, jawabannya sudah bagus. Kita lihat yang C dulu ya. Menciptakan generasi baru yang membuat perubahan. Bisa memang diharapkan melalui perubahan, masyarakat mengalami ada yang namanya perkembangan tingkat kehidupan mereka. Tetapi kalau dihubungkan dengan yang namanya saluran pendidikan tadi, dikatakan menciptakan generasi baru yang membuat perubahan, apakah bisa menjamin? Ya, boleh nanti kita bandingkan ya dengan jawaban yang sebelumnya. Tapi kita coba lihat ya, yang D dulu ya Sobat Belajar. Pendidikan dikatakan dapat mengurangi segala bentuk pengangguran. Ya, walaupun secara ideal pendidikan yang tinggi bisa meningkatkan sumber daya, tapi memang dalam hal ini tidak langsung menjamin pendidikan akan menekan angka pengangguran. Buktinya banyak ya, lulusan sarjana yang masih menganggur. Itu menunjukkan tidak menjamin juga nih Sobat Belajar. Dan selebihnya, pendidikan dikatakan menjembatani kesenjangan sosial di masyarakat. Bisa jadi dalam hal ini harusnya dihindari. Oleh karena kondisi itulah, makanya pilihan yang paling tepat kita pilih adalah di mana lembaga pendidikan merupakan salah satu media mobilitas sosial ke atas karena mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan diharapkan bisa meningkatkan yang namanya kedudukan sosialnya di masyarakat ya Sobat Belajar. Oke, itu nomor 1 gampang ya. Sekarang nomor 2 Sobat Belajar. Nomor 2 kakak bacakan. Di dalam masyarakat modern terdapat pelapisan sosial yang beragam. Hal tersebut disebabkan oleh, kenapa ya dalam kehidupan kita terdapat yang namanya pelapisan sosial yang sifatnya beragam. Bisa berdasarkan pendidikan, bisa berdasarkan keturunan, bisa berdasarkan kekuasaan, bisa berdasarkan keahlian. Ini karena apa ya Sobat Belajar? Apakah karena asal-usul mereka? Atau apa karena ada faktor keberuntungan? Apakah ada hubungannya dengan sistem kekerabatan? Atau jangan-jangan hubungannya dengan agama yang dianut atau dipeluk? Serta adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak. Pastinya Sobat Belajar, dalam kehidupan kita terkait dengan distribusi hak-hak dan kewajiban di antara masyarakat yang seolah nggak berimbang. Nah, dalam perkembangannya kalau kita jelaskan secara simpel nih Sobat Belajar, bahwa fungsi stratifikasi sosial yang berhubungan dengan keadilan distributif adalah ketika stratifikasi bisa menempatkan seseorang, bahkan kelompok, dalam lapisan berdasarkan kemampuan, keahlian dari individu atau kelompok yang bersangkutan. Semakin Sobat Belajar punya keahlian, ya, kemampuan yang tinggi, semakin membuat Sobat Belajar punya kesempatan pada lapisan-lapisan yang tinggi pula. Makanya dalam hal ini, adanya distribusi penyebaran hak dan kekuasaan bisa menimbulkan dampak yang positif. Baik Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini kayaknya kita akan lanjutkan lagi ya pada pembahasan berikutnya, tapi tentunya diharapkan Sobat Belajar semakin menguasai dan memahami materi stratifikasi sosial dan kriteria-kriteria yang bersangkutan dengan faktor-faktor tersebut. Semoga Sobat Belajar tambah semangat belajarnya ya. Sampai berjumpa kembali, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!